kelompok 7. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ignorasi. Saya Mutia Kartika Chandra. Saya Najwa Putri Azraini. Saya Muhammad Safran Pohan. Saya Muhammad Afriza Haryadana. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah praktikum penentuan kos di organisasi publik dengan judul Inovasi Sistem Pelaporan dan Pengawasan Pengolahan Limbah B3 berbasis digital dengan studi kasus Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bantul. Di Kabupaten Bantul, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH merupakan aktor utama dalam pengawasan pengolahan limbah bahan berbahaya dan juga beracun atau limbah B3. Selama ini, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan langsung pada sumber pencemaran, yaitu pada rumah sakit dan juga puskesmas yang berada di sekitar Kabupaten Bantul. Model pengawasan berbasis kunjungan ini membutuhkan sumber daya yang besar baik dari sisi biaya, waktu, maupun jumlah personilnya. Dalam praktiknya, Kabupaten Bantul mengalami keterbatasan sumber daya yang menyebabkan pengawasan menjadi mahal, memakan waktu, dan tidak mampu menjangkau seluruh fasilitas pelayanan kesehatan secara rutin. Kondisi ini menurunkan efektivitas dan juga efisiensi pengawasan limbah B3. Oleh karenanya, seiring perkembangan teknologi dan juga didukung dengan prinsip good governance, diperlukan inovasi yang mengubah mekanisme pengawasan dari kunjungan langsung menjadi pelaporan mandiri secara digital. Melalui sistem pelaporan dan pengawasan limbah B3 berbasis digital, fasilitas kesehatan nantinya akan bertanggung jawab untuk melaporkan pengolahan limbah B3 secara berkala. Sementara Dinas Lingkungan Hidup atau DLH beralih dari peran operasional di lapangan menjadi pengendali, pemantau, dan evaluator berbasis data. Pergeseran ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih luas, efisien, dan juga akuntabel. Dengan kunjungan lapangan, difokuskan hanya pada verifikasi dan juga penindakan terhadap fasilitas yang tidak patuh. Nah, setelah melihat latar belakang dan kebutuhan inovasi, sistem yang kami usulkan selanjutnya dapat diposisikan sebagai inovasi manajemen biaya dalam pengawasan limbah B3 di Kabupaten Bantul. Inovasi ini tidak bertujuan untuk menciptakan layanan publik baru, melainkan melakukan perubahan mekanisme internal pengawasan agar lebih efisien dan terukur dalam penggunaan anggaran dan sumber daya aparatur. Nah, melalui sistem pelaporan dan pengawasan limbah B3 berbasis digital, mekanisme pengawasan konvensional yang selama ini bertumpu pada kunjungan lapangan rutin diganti dengan laporan mandiri berbasis data oleh penghasil B3 itu sendiri, yaitu rumah sakit dan puskesmas. Nah, dalam skema ini, DLH tidak lagi berperan sebagai pelaksana utama di lapangan, tetapi sebagai pengendali, pemantau, dan evaluator berbasis data. Kunjungan lapangan tetap dilakukan, namun bersifat selektif dan difokuskan pada fasilitas yang terindikasi tidak patuh berdasarkan hasil analisis sistem. Nah, berdasarkan teori manajemen biaya sektor publik, inovasi ini mencerminkan beberapa karakter utama. Yang pertama, sebagai cost reduction, sistem ini menekan biaya operasional DLH, terutama biaya perjalanan dan administrasi pengawasan rutin. Yang kedua, sebagai cost control, karena frekuensi dan intensitas pengawasan lapangan dapat direncanakan secara lebih terkendali dan berbasis risiko. Yang ketiga, inovasi ini menghasilkan calibration melalui tersedianya basis data dan data pengelolaan limbah B3 yang terstruktur, berkelanjutan, dan dapat dimanfaatkan untuk evaluasi kebijakan serta peningkatan akuntabilitas. Dan yang keempat, inovasi ini juga merupakan proses innovation karena mengubah alur kerja pengawasan dari manual dan berbasis keadaan fisik menjadi digital, terintegrasi, dan berbasis data. Dengan demikian, sistem pelaporan dan pengawasan limbah B3 di Kabupaten Bantul yang berbasis digital ini dapat diterapkan sebagai inovasi manajemen biaya yang berfokus pada pengendalian dan reduksi biaya operasional, sekaligus tetap menjaga efektivitas dan kualitas pengawasan lingkungan oleh DLH Kabupaten Bantul. Setelah membahas jenis inovasi yang dilakukan, selanjutnya saya akan membahas terkait alur kerja perancangan inovasi yang dimana akan menunjukkan flowchart dari alur kerja sebelum dan sesudah inovasi diterapkan.
meninjau dari alur kerja sebelum inovasi, inefisiensi sebenarnya sudah terjadi sejak awal, di mana pihak DLH memiliki beban yang cukup berat karena diwajibkan untuk datang langsung ke dinas terkait guna menerima laporan fisik atau hard copy. Hal ini tentu memakan waktu dan tenaga, yang kemudian akan menciptakan tumpukan arsip yang sulit dikelola. Namun, tantangan terbesarnya justru terletak pada tahap selanjutnya, di mana verifikasi dan validasi dilakukan sepenuhnya secara manual di lapangan. Proses pemeriksaan data satu persatu oleh petugas ini sangat rentan terjadi human error, ditambah pelaporannya masih dilakukan secara manual, menambah probabilitas human error terjadi meningkat, dan memakan waktu yang lama, sehingga seringkali menjadi titik kemacetan dalam pelayanan. Selain itu, banyaknya dinas yang harus dicek menyebabkan biaya perjalanan dinas menjadi lebih tinggi. Kemudian pada alur sesudah inovasi, hambatan fisik sudah dihilangkan sepenuhnya, di mana pihak DLH kini cukup menerima soft copy laporan melalui sistem digital tanpa perlu datang ke lapangan. Perubahan juga terjadi pada sistem pengolahan data, di mana verifikasi dan validasi kini dilakukan melalui komputer atau sistem, sehingga pihak DLH hanya perlu mendeteksi kelengkapan dan anomali data, sekaligus memastikan standar kepatuhan sudah terpenuhi sejak awal. Data yang telah tervalidasi ini tersebut lanjut diolah menjadi dashboard monitoring dan peta risiko. Berbekal peta risiko tersebut, pola kerja tim lapangan berubah menjadi inspeksi lapangan berbasis risiko, sehingga pihak DLH hanya fokus mendatangi lokasi-lokasi yang ditandai berisiko tinggi, sehingga penggunaan sumber daya atau biaya menjadi lebih efisien. Terakhir, sistem dapat menghasilkan laporan secara otomatis yang dimana menunjukkan alur pelaporan dan evaluasi yang terintegrasi penuh, mengubah proses yang tadinya manual dan reaktif menjadi digital, akurat, dan proaktif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari penerapan inovasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Nah, atas penerapan inovasi ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dapat mengubah paradigma dari pengawasan yang sebelumnya itu pengawasan langsung berbasis kehadiran fisik menjadi pengawasan berbasis sistem dan data. Nah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul ini tidak lagi berperan sebagai aktor utama di setiap lapangan pada setiap kegiatan pengawasan, melainkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul akan berperan sebagai regulator, pengendali, dan evaluator kebijakan. Nah, dampaknya itu tata kelola pengelolaan limbah B3 akan menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi karena seluruh data pelaporan akan tersimpan dan terdokumentasi dalam satu sistem aja. Selain itu, atas penerapan inovasi ini pengawasan akan menjadi lebih adaptif karena dapat dilakukan secara kontinu tanpa terikat jadwal kunjungan lapangan, serta lebih berorientasi pada outcome berupa peningkatan kepatuhan pengelolaan limbah B3 dan perlindungan lingkungan. Nah, jika dilihat dari sudut pandang efisiensi dan efektivitas, inovasi ini mendorong peningkatan kinerja sektor publik melalui optimalisasi sumber daya. Nah, efisiensi ini dapat tercapai melalui pengurangan kebutuhan kunjungan lapangan rutin ke seluruh fasilitas kesehatan, penekanan biaya, perjalanan dinas, konsumsi, akomodasi, serta administrasi manual, dan berkurangnya beban kerja aparatur yang sebelumnya terserap pada kegiatan administratif dan verifikasi manual. Nah, selanjutnya, jika dilihat dari sisi efektivitas, inovasi pengawasan di DLH Kabupaten Bantul ini dilakukan berbasis resiko, sehingga kunjungan lapangan dapat lebih difokuskan pada fasilitas yang terindikasi tidak patuh berdasarkan data pelaporan, sehingga ini akan menjadikan pengawasan menjadi lebih tepat sasaran dan berdampak nyata. Nah, atas penerapan inovasi ini juga memberikan dampak positif terhadap keuangan pemerintah daerah karena akan terjadi penghematan biaya operasional, terutama pada belanja perjalanan dinas dan inspeksi rutin, serta penurunan biaya administrasi manual seperti penggunaan kertas, arsip, dan dokumen fisik. Meskipun dalam penerapan inovasi ini itu terdapat biaya investasi awal berupa pengembangan sistem digital yang bersifat satu kali, tetapi manfaat efisiensinya itu dapat dirasakan secara berkelanjutan dalam jangka panjang.
sehingga anggaran pengawasan ini dapat dialihkan untuk kegiatan strategis lainnya dan rasio biaya terdapat hasil atau cost effectiveness menjadi lebih baik dibandingkan dengan pengawasan konvensional. Penerapan inovasi manajemen biaya mengubah alur kerja pengelolaan limbah B3 dari pendekatan manual dan berbasis kunjungan menjadi sistem digital berbasis data dan risiko, sehingga mampu memperluas jangkauan pelayanan, menekan biaya operasional, dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Adapun estimasi biaya perancangan inovasi dimulai dari komponen pengembangan dan sistem pelaporan digital, yaitu diestimasikan sebesar Rp50 juta, server dan keamanan data sebesar Rp22,5 juta, pelatihan pegawai Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp10 juta, dan sosialisasi rumah sakit, puskesmas, dan industri untuk menggunakan sistem tersebut sebesar Rp7,5 juta. Atau apabila ditotal, maka estimasi biayanya itu menjadi Rp90 juta. Dengan adanya sistem tersebut, maka diestimasikan pula penghematan yang akan terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, yaitu pada estimasi biaya operasional sistem, yang mana pada biaya lama, belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan itu sebesar Rp11,1 juta atau Rp11.100.000, diestimasikan penghematan sebesar 30% menjadi Rp7.770.000. Dengan kata lain, belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan ini terjadi penghematan sebesar Rp3.330.000. Selanjutnya ada penghematan pada belanja perjalanan dinas dalam kota yang awalnya Rp11.750.000 menjadi Rp7.050.000, dan belanja makanan dan minuman rapat itu yang awalnya Rp1.700.000 menjadi Rp1.530.000. Dan total penghematan yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah sebesar Rp8.200.000. Adapun payback period dari dilakukannya inovasi berikut adalah selama 11 tahun, yang mana nilai payback period itu didapat dari hasil nilai investasi awal, yaitu Rp90 juta yang harus dikeluarkan di awal tadi, dibagi dengan total penghematan yang dapat dilakukan, yaitu sebesar Rp8.200.000, maka akan didapat payback period itu selama 10,9756 tahun, atau apabila dibulatkan menjadi 11 tahun. Dengan catatan, inovasi ini hanya dibayarkan sekali, dan sistem ini akan terus digunakan hingga muncul inovasi yang lebih baik lagi.